Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Devi Pramunintias, NIM 205231113 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, pengertian kebijakan fiskal. Yang kelima, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang keenam, instrumen kebijakan fiskal. Yang ketujuh, kebijakan fiskal yang disengaja. Yang kedelapan, perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian yang bertujuan untuk mendorong perekonomian. Yang kedua, kebijakan kontraktif adalah suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama ada instrumen kebijakan moneter kuantitatif yang terdiri dari operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib. Kedua, instrumen kebijakan moneter kualitatif. Ada kredit selektif dan bujukan moral. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada tiga, yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang direncanakan untuk meningkatkan pemerintah agregat dalam perekonomian. Kedua, ada kebijakan fiskal kontraksioner adalah pengeluaran belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang direncanakan untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal sisi penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, ada kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan dengan memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting, seperti pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional. Yang ketiga, kebijakan pembiayaan defisit merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapat. Yang keempat, kebijakan utang publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk membiayai defisit anggaran yang bersumber dari utang baik dari pihak internal atau dalam negeri maupun eksternal dari luar negeri. Kemudian ada kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini, terlihat seberapa jauh peran pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam pengaturan perekonomian. Dan yang terakhir ada perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, pada pelaku kebijakan. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua ada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat, sementara kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran segala agar tercapai perekonomian yang lebih baik.
Demikian materi yang saya sampaikan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.